Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Isanavata dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membawakan ceramah tentang hari kiamat. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membela Islam sejak zaman jahiliyah, memberi junjungan kepada umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini saya akan segera menceritakan tentang bagaimana hari kiamat, beriman dan mengingat kepada hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari yang berarti hari kehancuran atau hari akhir. Berarti hari kehancuran segala kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini yang berada dalam semesta, serta dibangkitkannya orang yang telah meninggal. Jadi orang yang telah meninggal dia bangkitkan kembali dalam hari kiamat itu. Mengerikan bukan? Nah, dihisap amal juga, dan di perbuatannya yang paling ditakuti para manusia. Seperti yang kita tahu, hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang sangat amat harus dipatuhi oleh rakyat muslim. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari kiamat kita akan Allah akan memberi kita kejadian-kejadian yang sangat mengerikan bagi para makhluk hidup. Sampai sekarang kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan. Tidak ada manusia satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nafas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang sudah akhir zaman seperti ini. Karena sekarang sudah akhir zaman seperti ini, lebih baik kita beribadah lebih baik daripada sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian tercinta, tahukah Anda bahwa kiamat itu dibagi dua? Dan faktanya kita sudah menjalankan salah satu kiamat tersebut. Ada dua jenis kiamat, yaitu adalah kiamat kecil atau kiamat sugro, dan kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan nama kiamat kecil merupakan berakhirnya kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu ataupun kelompok. Dan kiamat kubro adalah kiamat besar atau kiamat utama, dalam tanda kutip kiamat utama, yang akan terjadi di akhir zaman atau di hari akhir, yang paling ditakuti para makhluk hidup, para manusia. Siapa saja akan pernah bisa mengetahui. Oke. Dan ada dua macam tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Satu adalah meninggalnya seseorang atau setiap makhluk hidup. Dan dua, bencana alam bumi merupakan tempat tinggal yang sangat nyaman bagi manusia. Satu itu meninggalnya seorang makhluk hidup. Contohnya seperti meninggalnya para artis, meninggalnya semua orang lah, makhluk hidup lah. Dan dua, itu bencana alam bumi seperti tsunami, gempa, itu adalah kiamat sugro gitu. Nah, dan ada tanda-tanda kiamat, dan ini dia jenis kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro juga mempunyai tanda-tanda. Satu adalah munculnya Nabi Muhammad, waktu berlalu lebih cepat, perang dan pembunuhan masyarakat itu wajar, pencurian, penipuan, skandal perzinahan itu merajalela, dan lain-lain. Dan tanda-tanda itu tuh diikuti oleh munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, dan turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, dan munculnya Imam Mahdi. Dan pada saat kiamat kubro yang adalah kiamat besar, itu akan terjadi perang kaum muslim dan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi. Jadinya seperti kalau misalkan orang Palestina menang gitu, katanya sih kekalahan bagi orang-orang Yahudi. Di sini tanda-tanda itu.
Nah, itu adalah tanda-tanda hari kiamat kubro dan sugro. Sangat amat menyeramkan, bukan? Maka dari itu, kita yang hanya manusia berbekal pahala gitu, kita hanya hidup di dunia yang fana ini, segeralah muhasabah diri dan bertaubat, karena sekarang sudah akhir zaman, dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal terbaik yang kita bisa lakukan sekarang. Oke, sepertinya cukup sekian ceramah hari ini, dan saya semoga sahabat-sahabat kalian bisa mendapat hikmah dan hidayah dari ceramah saya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.